Shalom Bapak Ibu. Pagi hari ini kita akan sharing firman Tuhan. Biasa minggu keempat pembahasannya tidak berat-berat, jadi kita sekedar sharing. Nah, sama-sama kita baca Bapak Ibu. Judulnya apa? Haus. Yang sudah sarapan angkat tangan. Yang belum? Haleluya. Bapak Ibu, oh ya, mundurkan satu slide. Nah, apakah Anda pernah merasakan lapar? Bapak Ibu, mungkin kalau kita spare waktunya mungkin hanya 6 jam itu biasa kali ya. Tapi minimal kalau kita tidak makan dari pagi sampai ke sorenya, pasti kita akan merasakan lapar yang sangat amat dahsyat. Amin Bapak Ibu. Semua di sini masih makan? Masih makan nasi? Masih minum air? Haleluya, selamat, Anda masih manusia normal. Karena Anda kalau berkata saya tidak makan nasi lagi, saya tidak minum air, berarti patut dipertanyakan apa yang terjadi. Jangan-jangan Anda bukan berasal dari dunia ini. Jadi kalau Anda masih minum air, masih makan nasi, berarti kita semua masih manusia normal. Nah Bapak Ibu, pada saat kita sedang lapar, pada saat kita sedang lapar Bapak Ibu, tidak peduli makan apa yang disajikan, amin. Misalnya dari pagi kita sudah lapar sampai malamnya baru ketemu makanan, maka kita tidak akan peduli itu mau makanannya cuma nasi tempe atau apapun itu, kita akan makan dengan lahap, betul. Gak peduli enak atau tidak enak, semuanya akan kita nikmati. Kenapa? Karena kita lapar. Kalau kita kenyang, kita akan masih milih-milih. Ini nggak enak, tempe nggak enak. Udah ada ikan pun, ikan gulai nggak enak, lebih enak yang goreng. Kalau sedang kenyang. Tapi kalau sedang lapar, nggak peduli itu makanannya apa, yang penting bisa ngisi perut. Tapi pada saat kita sedang kenyang, biarpun itu makanan enak. Kalau saya standar makanan enak saya itu ada cunyuknya, ada cukyuknya, ada samcennya. Itu enak tuh bagi saya. Bapak Ibu, kalau ada itu selera makan saya meningkat. Tapi puji Tuhan, setelah sakit saya mulai batasi Bapak Ibu. Dulu kalau saya udah ketemu itu nggak geleng saya, tapi sekarang saya agak batasi sedikit. Nah, kalau udah makanan enak pasti dimakan. Tapi kalau kenyang, perut udah terisi penuh, biarpun makanan enak, kita akan coba cicipi sedikit. Tapi setelah itu udah kenyang. Karena terlalu kenyang juga bukannya senang, tapi malah bikin kita sakit. Bapak Ibu, begitu juga dengan firman Tuhan. Kalau kita haus dan lapar akan firman Tuhan, maka segala sesuatu yang berhubungan dengan firman Tuhan engkau akan terima, engkau akan nikmati, dan engkau akan lahap menikmati firman Tuhan itu. Tapi coba kalau posisinya Anda tidak lapar, Anda tidak kenyang, maka sebagus apapun, siapapun yang sampaikan firman Tuhan, Anda tidak akan peduli. Tapi kalau kita punya karakter haus dan lapar akan firman Tuhan, maka saya percaya jemaat GBC Antan semua adalah orang-orang yang antusias mendengarkan firman Tuhan, amin. Bapak Ibu, kita baca satu ayat ini, next. Sama-sama kita baca yuk. Kalau tadi haus dan lapar, sekarang saya kasih tahu arti haus dan lapar sebenarnya. Matius 5 ayat 6, 3, 2, ya. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Bapak Ibu, sebelum masuk ayat ini, saya mau kesaksian sedikit Bapak Ibu. Sebenarnya
kalau saya ngomong itu masih terbata-bata. Jadi saya perkirakan kalau saya udah jadi WL kemudian lanjut khotbah itu biasanya trouble dan saya agak susah ngomong. Tapi saya punya iman, saya paksakan diri saya, gak apa-apa jadi WL sekaligus sampaikan firman Tuhan. Dan puji Tuhan sampai saat ini saya masih lancar ngomong. Saya yakin percaya sampai akhir nanti saya pasti lancar ngomong menyampaikan firman Tuhan kepada Bapak Ibu. Ini tantangan terberat saya Bapak Ibu. Biasanya kalau ibadah biasa, kalau nyanyi itu saya batasi, ada lagu-lagu tertentu yang hanya saya nyanyikan dalam hati. Tapi mau tidak mau karena WL harus nyanyi full dari awal sampai akhir. Tapi puji Tuhan saya masih bisa ngomong dengan lancar kepada Bapak Ibu. Nah, kita lanjut. Berbahagialah orang yang haus dan lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Lanjut. Bapak Ibu, hal yang paling pertama yang akan dirasakan orang lapar adalah dia tidak akan pilih-pilih. Amin. Kalau orang sedang lapar, makanan apa saja yang disuguhkan pasti akan diterima, nggak akan komplain. Kalau udah belum makan 3 hari contohnya, nggak peduli itu mau ayamnya digoreng, ayamnya direndang, ayamnya dikecap, mau apapun itu, semuanya pasti akan terima, nggak akan pilih-pilih. Begitu juga dengan firman Tuhan. 2 Timotius 3 ayat 16, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Bapak Ibu, saya tanda kutip agak kurang senang kepada orang yang membeda-bedakan firman Tuhan. Saya percaya firman Tuhan dari Kejadian sampai Wahyu punya kuasa yang sama. Amin. Ya udah deh, nggak apa-apa, ada ayat emas, ada ayat favorit, tapi jangan mengabaikan ayat yang lain. Dikatakan bahwa firman itu memang bermanfaat untuk mengajar. Ada saatnya firman itu ada untuk mengajar kita. Ada saatnya dia berkata kepada kita pada saat kita lagi melakukan kesalahan, dia akan didik kita. Contohnya pada saat kita sedang tidak bisa mengampuni, maka firman Tuhan akan berkata kepada kita, ampunilah sesamamu manusia, maka Bapamu juga akan mengampuni kesalahanmu. Kita tidak bisa menolak itu Bapak Ibu. Firman Tuhan itu adalah hidup, dan dia akan mengajarkan kepada kita apa yang baik dan benar. Jadi jangan jadi orang yang pilih-pilih firman Tuhan. Semua firman Tuhan itu dari awal sampai akhir semuanya punya kuasa yang sama. Dikatakan diilhamkan Allah. Berarti semua yang tulisan yang ada dalam firman Tuhan itu punya kuasa yang sama, punya otoritas yang sama, punya daya cipta yang sama, karena semuanya diilhamkan oleh Allah. Amin. Untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan. Terkadang kita tidak ngerti kita salah atau benar. Tapi pada saat kita baca firman Tuhan, kita bisa mengerti jadinya, oh ternyata selama ini saya salah, ternyata selama ini saya tidak benar. Bapak Ibu, kalau orang bilang biasanya mabuk itu dosa. Yang setuju katakan amin. Mabuk itu dosa. Oke. Nah, saya tanya sekarang, firman Tuhannya di mana mabuk itu dosa? Bingung kan? Kita soalnya nggak punya dasarnya kalau kita tidak mencintai firman Tuhan. Tapi Bapak Ibu nanti pulang baca firman Tuhan. Saya agak sedikit lupa ayatnya, tapi firman Tuhan itu berkata begini: celakalah orang yang menjadi jago minum dan juara dalam mencampurnya. Bapak Ibu, jadi kita mengerti mabuk itu dosa. Kenapa? Karena kita belajar firman Tuhan. Selama ini kita tidak mengerti kalau kita tidak mengampuni. Kita berkata bahwa itu biasa saja. Tapi setelah kita baca firman Tuhan, kita mengerti bahwa kalau kita tidak mengampuni, maka Tuhan juga tidak akan mengampuni kesalahan kita. Untuk itu kita sebagai anak-anak Tuhan harus bisa mengampuni.
Karena apa? Kita contoh yang Bapak kita sudah lakukan. Kita orang berdosa luar biasa tapi bisa diampuni Tuhan. Terlebih kita manusia, kalau teman kita sesama kita menyinggung perasaan kita, ampunilah dia. Kalau suami lagi menjengkelkan, ampunilah dia. Kalau anak-anak lagi bikin rusuh, bikin keributan, ampunilah dia sebagai ibu. Biasanya kan di rumah yang banyak bersentuhan dengan anak siapa? Ibu. Biasanya anak-anak itu banyak maunya. Nah, pada saat itu juga ibu-ibu biasanya banyak merepetnya. Tapi saya mau katakan, ibu-ibu ampunilah anakmu, ibu-ibu ampunilah suamimu kalau dia khilaf. Amin. Amin ibu-ibu. Yang bapak-bapak juga pada saat istri lagi banyak ngoceh, mengertilah dia, ampunilah dia. Jangan simpan dalam hati. Biasanya ibu-ibu tuh ngoceh banyak bicara karena dia sayang sama kita. Amin. Saya tahu istri saya kalau lagi repetin saya tahu dia karena dia sayang sama saya. Kalau dia tidak peduli dia diam. Tapi justru karena dia sayang, dia akan ngomong, dia akan tegur saya. Tapi harus diterima dengan rendah hati. Kalau kita tidak pernah belajar firman Tuhan, kita tidak akan pernah tahu mana yang benar, mana yang salah. Baru satu contoh tadi, mabuk itu dosa iya. Dasar firman Tuhannya mana? Nggak tahu. Tapi pada saat kita belajar firman Tuhan, iman kita makin diteguhkan. Satu lagi deh saya tanya, cerai dosa apa tidak? Dosa? Tapi memang sebagian orang di luar sana melegalkan perceraian. Kita kalau tidak kuat di dalam firman Tuhan, kita akan bimbang. Bisa cerai enggak ya? Bisa apa enggak? Tapi kalau kita ketemunya mengatakan bisa cerai, maka kita akan ikuti. Karena kita enggak ngerti dasarnya. Tapi kita sebagai orang Kristen, orang yang percaya Yesus, firman Tuhan berkata, hanya maut yang dapat memisahkan. Jadi Bapak Ibu, hanya maut yang bisa misahkan. Selagi kita masih hidup, maka kita terikat hubungan suami istri yang sifatnya kekal. Biarpun itu pisah secara daging, tapi hubungannya dengan Allah itu tidak pernah berakhir. Jadi jangan coba-coba pilih cerai pada saat kita masih ada di dalam Tuhan, masih punya hubungan yang sah kepada orang lain. Dan banyak hal lain lagi Bapak Ibu yang semakin hari mata kita dibukakan karena kita belajar firman Tuhan. Yang kedua, next, orang yang sedang lapar pasti akan makan dengan lahap dan antusias. Amin. Kalau orang sedang kenyang, dia akan makannya santai. Tapi beda dengan orang lapar yang belum makan 3 hari. Orang yang lapar pasti akan makan dengan cepat dan lahap. Amin. Nah, kita baca firman Tuhan yuk. Mazmur 19 ayat 9 sampai 11. 3-2 ya. Hukum-hukum Tuhan itu benar, adil semuanya, lebih indah daripada emas, bahkan dari perak banyak emas tua, dan lebih manis daripada madu, bahkan pada madu tetesan terakhir dari sarang lebah. Bapak Ibu, firman Tuhan itu adalah sesuatu yang harus kita nikmati. Karena di sana terdapat janji Tuhan. Firman Tuhan itu lebih manis dari madu, lebih berharga daripada emas tua. Bagaimana kita membawa diri kita menikmati firman Tuhan. Pada saat firman Tuhan disampaikan, tidak peduli siapa yang sampaikan. Amin. Di gereja ini kurang lebih yang sampaikan firman Tuhan itu saya dan Pak Yohanes. Jangan membeda-bedakan Bapak Ibu. Siapapun yang sampaikan firman Tuhan punya otoritas yang sama, dan siapapun yang sampaikan firman Tuhan, Bapak Ibu semua harus bisa menikmati firman Tuhan. Anda harus duduk, Anda harus siapkan hati Bapak Ibu semua, dan Anda harus menikmati segala sesuatu yang Tuhan siapkan. Karena saya percaya pada saat firman Tuhan disampaikan, pribadi lepas pribadi, ada sesuatu yang Tuhan mau sampaikan kepada setiap orang. Saya berkhotbah, tapi Bapak Ibu yang terima bisa bermacam-macam Bapak Ibu.
bisa meneguhkan Bapak Ibu, bisa menguatkan iman Bapak Ibu. Makanya saya percaya kalau kita punya rasa haus dan lapar akan firman Tuhan, maka kita pasti makan dengan lahap dan antusias mendengarkan firman Tuhan. Kita tidak mau diganggu pada saat mendengar firman Tuhan. Kita tidak mau terganggu, kita tidak mau diajak bicara. Yang penting pada saat firman Tuhan disampaikan, saya mau dengar dengan baik. Karena dikatakan apa? Bahkan dari madu tetesan dari sarang lebah. Firman itu manis Bapak Ibu. Saya berikan satu kesaksian. Setiap hari saya nggak bisa lewatkan satu hari pun tanpa saya baca firman Tuhan. Dan semakin saya baca firman Tuhan, saya semakin punya kerinduan untuk mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Semakin saya baca firman Tuhan, maka saya akan semakin mengerti hatinya Allah. Semakin saya baca firman Tuhan, semakin Tuhan rindu berbicara kepada saya. Bapak Ibu, cara Tuhan untuk berbicara kepada kita yang paling jelas adalah pada saat kita baca firman Tuhan. Pada saat kita berdoa, kita sedang berbicara kepada Tuhan. Tapi kalau kita berikan waktu kita untuk baca firman Tuhan, berarti saatnya kita mendengar Tuhan berbicara. Amin. Bapak Ibu, mau nggak Tuhan berbicara kepada kita? Kita nggak mau kan komunikasi kita satu arah. Kita hanya Tuhan ini, Tuhan itu. Kita berdoa kepada Tuhan, tapi kita tidak pernah mau tahu apa isi hatinya Tuhan kepada kita. Apa isi hatinya Tuhan kepada keluarga kita? Apa isi hatinya Tuhan terhadap pekerjaan kita? Apa isi hatinya Tuhan terhadap pelayanan kita? Pada saat kita memberikan waktu, kita baca firman Tuhan, berarti kita sedang berkata, Tuhan berbicaralah kepada saya. Jadi Bapak Ibu, kalau mau setiap hari Tuhan berbicara kepada Bapak Ibu, baca firman Tuhan. Saya yakinkan Bapak Ibu, baca firman Tuhan itu tidak membosankan. Baca firman Tuhan itu asik. Baca firman Tuhan itu membuat rasa penasaran. Dikatakan lebih manis dari madu. Semakin hari kita akan merasakan nikmatnya firman Tuhan. Siapa yang baca firman Tuhan? Amin. Sekali lagi, siapa yang membaca firman Tuhan? Gak apa-apa yang angkat tangan. Bapak Ibu, memang mencintai firman Tuhan itu tidaklah mudah. Apalagi kalau ketemu ulangan keluaran, maka rasanya akan ngantuk sekali. Ini memperanakan ini keturunan ini. Rasanya baru baca satu ayat saja udah ngantuk, rasanya udah malas. Tapi Bapak Ibu, nggak usah ngebut, nggak usah nggak usah target. Setiap hari minimal kamu baca satu ayat supaya engkau tahu isi hatinya Tuhan. Amin. Nggak usah banyak-banyak, satu ayat saja, maka itu cukup bagimu untuk mendengar Tuhan berbicara kepadamu secara pribadi. Lanjut. Yang ketiga, orang yang lapar itu pasti akan sangat menghargai makanan. Dari kesekian makanan yang ada di piring, tidak akan dibiarkan bersisa, semuanya akan dimakan semua. Begitu juga dengan firman Tuhan. Roma 1:16, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Bapak Ibu, kita percaya firman Tuhan sebagai otoritas tertinggi dalam hidup kita. Amin. Di luar sana banyak kebenaran Bapak Ibu. Seperti yang pernah saya katakan, bohong itu bisa, yang penting demi kebaikan. Sedangkan dalam firman Tuhan berkata, bohong itu dosa. Dosa tetap berdosa. Enggak apa-apa, enggak ke gereja, yang penting berbuat baik. Di firman Tuhan berkata, jangan menjauhkan dirimu dari persekutuan-persekutuan. Jadi banyak hal Bapak Ibu, kita harus menempatkan firman Tuhan sebagai otoritas tertinggi dalam hidup kita. Amin.
Apapun yang kita lakukan dasarnya adalah firman Tuhan. Jangan katakan begini, apapun yang kita lakukan dasarnya adalah tetangga, dasarnya adalah buku ini, buku itu. Tapi saya mau katakan kepada Bapak Ibu, apapun juga yang kamu lakukan, yang jadi otoritas tertingginya adalah firman Tuhan. Kalau firman Tuhan katakan ya, lakukan. Kalau firman Tuhan katakan tidak, jangan lakukan. Jangan menambah atau mengurangi firman Tuhan. Injil dikatakan kekuatan Allah. Maka kita percaya, Bapak Ibu, saya percaya, kalau dikatakan Injil adalah kekuatan Allah, maka saya juga percaya pada saat kita mencintai belajar firman Tuhan setiap hari, maka Injil itu juga akan menjadi kekuatan kita. Pada saat kita sedang mengalami pergumulan, lagi mengalami masalah, saya percaya orang yang setiap hari hidupnya mencintai, membaca, melakukan firman Tuhan, imannya pasti kuat. Orang yang mencintai firman Tuhan, orang yang baca firman Tuhan, saya terlalu percaya imannya pasti kuat. Apapun yang terjadi dia pasti percaya Yesus. Apapun yang terjadi dia percaya pada otoritas Allah. Kenapa? Karena dia mencintai firman Tuhan. Karena semua isi hati Tuhan ada di dalam firman-Nya. Dan firman-Nya adalah pribadi Allah sendiri. Jadi mulai saat ini Bapak Ibu, jangan jadikan buku, apa kata orang, apa kata itu dan itu, tapi biarkan firman Tuhan punya otoritas tertinggi dalam hidup kita. Kalau firman Tuhan katakan lakukan, lakukan. Kalau firman Tuhan bilang itu tidak boleh lakukan, maka jangan lakukan. Kenapa Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, Bapak Ibu? Karena mereka terkesan menambah dan mengurangi apa yang Tuhan katakan. Kalau mereka melakukan firman Tuhan pas seperti yang Tuhan sampaikan, saya percaya mereka tidak akan jatuh ke dalam dosa. Tapi karena mereka terkesan akhirnya menambah-nambah apa yang telah Tuhan sampaikan, makanya mereka jatuh dalam dosa. Saya juga percaya Bapak Ibu, kalau kita setia setiap hari, setia baca firman Tuhan, setia belajar firman Tuhan, maka saya percaya kita akan dikuatkan, iman kita kuat, dan kita dijauhkan dari dosa. Amin Bapak Ibu. Lanjut, keempat. Dan keempat, bersukacita. Ya, kita baca sama-sama yuk. Yeremia 15 ayat 16. Apabila aku bertemu dengan perkataan-perkataanmu, maka aku menikmatinya. Firman-Mu itu menjadi kegirangan bagiku dan menjadi kesukaan hatiku, sebab nama-Mu telah diserukan atasku, ya Tuhan Allah semesta alam. Bapak Ibu, firman Tuhan harus jadi sumber sukacita kita. Pada saat firman Tuhan disampaikan, kita harus bersukacita, kita harus berbangga, karena kita tahu pada saat firman Tuhan itu disampaikan, Tuhan mau bicara kepada kita. Tuhan mau menunjukkan jalannya kepada kita. Dikatakan di dalam firman ini adalah, apabila aku bertemu perkataanmu, maka aku menikmatinya. Bapak Ibu, firman Tuhan harus bisa kita nikmati, amin. Firman Tuhan gak boleh hanya berlalu begitu saja, tapi kita harus bersuka cita pada saat kita menerima firman Tuhan. Seperti Bapak Ibu yang ada di tempat ini sekarang, semua saya yakin bersuka cita mendengar firman Tuhan. Yang bersuka cita katakan amin. Kita berbahagia karena Tuhan masih mau berbicara. Di ayat yang lain ada firman Tuhan berkata, muda-mudi lesu karena mereka tidak mendengar firman Tuhan. Karena Tuhan tidak mau berbicara kepada mereka. Bayangkan ada waktu waktu lamanya dari Matius sampai kitab terakhir di perjanjian lama sampai Matius, itu Tuhan berhenti berbicara sama sekali. Dan apa yang terjadi ketika Tuhan berhenti berbicara? Kehidupan mereka hancur, mereka tidak tahu arah. Kita bersuka cita, kita masih bersyukur Tuhan masih mau berbicara kepada kita. Tuhan yang besar
kita manusia biasa, tapi Dia masih mau berbicara kepada kita. Amin. Jadi Bapak Ibu, biarlah kita menjadi orang yang bersuka cita pada saat firman Tuhan disampaikan. Lanjut. Nah, pertanyaannya Bapak Ibu, bagaimana supaya haus dan lapar akan firman Tuhan? Ini nggak bisa serta-merta Bapak Ibu. Kalau saya pribadi, saya sudah alami. Kalau dulu saya baca firman Tuhan itu nggak tahan. Saya baca firman Tuhan bosan. Tapi sekarang saya sudah lewati semuanya itu. Saya sedang berada pada fase di mana semakin hari saya semakin mencintai firman Tuhan. Bagaimana caranya? Lanjut. Rohmu harus hidup. Amin. Manusia terdiri dari jasmani. Nah, jasmani ini haus laparnya butuh apa? Makanan jasmani juga. Jiwa dia butuh juga haus laparnya apa? Butuh kesenangan, itulah jiwa, butuh dipuji dan segala sesuatunya. Dan ketiga, roh. Rohmu lapar, butuhnya apa? Firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu, kalau mau kita merasakan fase di mana kita haus dan lapar akan firman Tuhan, maka kita harus hidup rohnya. Bagaimana supaya roh kita hidup? Paksakan dirimu. Mungkin rohmu pada saat ini sedang sekarat karena tidak pernah makan firman Tuhan. Paling datang ke gereja sekali seminggu. Bapak Ibu, kita makan aja 3 kali sehari. Amin. Bagaimana kalau firman Tuhan, kalau roh kita hanya beri makan sekali seminggu Bapak Ibu, pasti kurus kering. Saya contohkan deh, kalau Pak Pandi makan sekali seminggu, saya percaya badannya gak begini nih. Pasti badannya kurus. Ko Joni juga kalau makan sekali seminggu, bukan hanya kurus, tinggal kulit pembungkus tulang. Ko Joni yang masih ganteng begini nih, kalau dia terapkan sekali makan seminggu, nggak ganteng lagi. Ibu pasti nggak mau, karena pasti kerempeng, iya kan? Kalau sekali seminggu makannya. Tapi karena Ko Joni makan 3 kali sehari, dia sehat, dia segar, bugar, dan ibu mau jadinya ke Ko Joni, cinta ke Ko Joni. Karena apa? Tubuhnya sehat. Nah, begitu juga roh kita Bapak Ibu. Kalau roh kita tidak pernah kita berikan makanan, kita hanya berikan makanan sekali seminggu, coba bayangkan, pasti rohmu sekarat, sakit. Jadi bagaimana supaya roh saya hidup Pak? Paksakan Bapak Ibu. Paksakan setiap hari baca firman Tuhan. Maka rohmu akan bangkit kembali, rohmu akan hidup kembali. Karena engkau beri dia makan, maka dia akan hidup. Amin. Gak ada cara lain Bapak Ibu supaya rohmu hidup, supaya rohmu tidak sekarat. Engkau harus berikan dia makanan firman Tuhan. Dan saya percaya pada saat rohmu setiap hari engkau berikan makanan firman Tuhan, dia akan hidup roh itu dan akan menjadikan kita pribadi yang semakin hari semakin rindu akan firman Tuhan. Amin. 1 ayat lagi penutup. Berkat menyukai firman Tuhan. Kita berdiri, kita baca sama-sama. Karena mencintai, membaca firman Tuhan itu bukan hanya berbicara roh kita hidup, tapi ada janji Tuhan, ada berkat Tuhan di balik orang yang mencintai firman Tuhan. Mazmur 1 ayat 2-3 kita baca sama-sama. Tetapi yang kesukanya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Pertanyaannya Bapak Ibu, mau Bapak Ibu apa yang diperbuat berhasil? Kuncinya
mencintai firman Tuhan. Pada saat kita mencintai firman Tuhan, itu menjadi kunci bagi kita. Apapun yang kita buat pasti berhasil. Amin.